Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Devi Risniawati R dengan NIM 12120800024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai paper yang telah saya buat dengan judul penerapan konsep multiple intelligence serta gaya belajar dalam proses pembelajaran siswa. Boleh di next. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, setiap anak itu terlahir memiliki kecerdasan mereka masing-masing. Akan tetapi pada dunia pendidikan pada saat ini, kecerdasan anak masih menjadi tolak ukur dengan intelligence quotient atau IQ pada satu-satunya tolak ukur dari siswa itu sendiri. Nah, kecerdasan itu hanya terpaku pada nilai-nilai kuantitatif dari para siswa. Pola pikir seperti ini tidak cocok apabila diterapkan pada sekolah pada zaman sekarang. Nah, karena seperti yang telah dijelaskan oleh Howard Gardner mengenai multiple intelligence, bahwa setiap anak itu terlahir memiliki kecerdasan mereka masing-masing. Kedelapan kecerdasan itu digolongkan ke dalam kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Yang selanjutnya adapun gaya belajar. Nah, gaya belajar seorang siswa itu dipengaruhi oleh faktor alamiah dari bawaan lahirnya ataupun dari lingkungannya. Gaya belajar siswa itu terbagi menjadi gaya belajar visual, auditori, serta gaya belajar kinestetik. Boleh di next. Nah, penerapan multiple intelligence pada proses pembelajaran siswa itu, yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Nah, kecerdasan verbal linguistik ini adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa. Pendidik bisa melakukan tanya jawab atau menggunakan metode presentasi untuk siswa dengan kecerdasan ini. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Siswa dengan kecerdasan ini cenderung senang berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen. Pendidik dapat melakukan metode pembelajaran dengan cara turun langsung ke lapangan sehingga siswa dapat praktik secara langsung serta menerapkan pola hitungan pada setiap pembelajarannya. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran dengan visual terhadap apa yang dikaji, bisa melalui video pembelajaran, menggambar, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kecerdasan berirama atau musik. Nah, kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan memanipulasi pola-pola musik. Pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran dengan membuat suatu musik dari rumus-rumus yang sulit dihafal sehingga siswa lebih mudah untuk menghafalnya melalui alunan lagu. Yang selanjutnya ada kecerdasan jasmania kinestetik. Orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan ini cenderung mempunyai perasaan yang kuat dan kesadaran tentang gerakan-gerakan fisik. Pendidik dapat menerapkan metode dengan langsung mempraktikannya dibanding hanya mendengarkan atau membaca teori saja. Yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi, dan komunikasi verbal dan nonverbal, serta mampu menyesuaikan dengan gaya komunikasi secara tepat. Yang selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna menghadapi dan merencanakan serta memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, pendidik bisa memberikan tugas mandiri pada siswa serta mengkondisikan tempat belajar senyaman mungkin, karena kecerdasan intrapersonal ini cenderung merupakan siswa yang introvert seperti itu ya. Yang selanjutnya ada kecerdasan naturalistik. Orang dengan kecerdasan ini mempunyai ketertarikan pada dunia luar atau dunia binatang. Ketertarikan ini juga bisa muncul sejak dini. Nah, pendidik dapat mengaplikasikan penjelasan ilmiah untuk memahami makhluk hidup serta membawa siswa belajar di alam bebas. Boleh di next. Yang selanjutnya ada penerapan gaya belajar pada proses pembelajaran siswa. Gaya belajar ini sendiri dipengaruhi oleh faktor alamiah serta faktor lingkungan. Adapun terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gaya belajar visual. Pendidik dapat menerapkan metode belajar menggunakan gambar, video ilustrasi, serta menggunakan tinta warna-warni untuk membuat catatan serta membuat mind mapping untuk belajar. Yang selanjutnya adalah auditori. Pendidik dapat menggunakan metode pembelajaran dengan menjelaskan secara rinci mengenai materi yang akan disampaikan, serta mempersilahkan siswa untuk merekam pada proses pembelajaran sehingga mereka dapat mendengarkan kembali apa yang telah guru jelaskan pada pembelajaran itu.
Selanjutnya bisa dengan cara berdiskusi dengan antar kelompok sehingga siswa dapat mendengarkan pendapat-pendapat dari berbagai individu. Yang selanjutnya ada kinestetik. Pendidik dapat menerapkan metode menggunakan media pembelajaran yang dapat disentuh seperti kelereng pada perhitungan, lalu praktikum langsung di lapangan, serta menggunakan media lain yang dapat disentuh. Boleh di next. Nah, adapun kesimpulannya, sebagai tenaga pendidik sudah seharusnya untuk menerapkan kedua konsep tersebut dalam proses pembelajaran siswa. Karena pada saat ini, karena apabila siswa hanya dipatok oleh satu kecerdasan saja, mereka tidak mungkin dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, konsep multiple intelligence dan gaya belajar harus diterapkan pada proses pembelajaran siswa pada saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.